Ibu beli apa aja Bu? Ada yang beli gelang 5 biji, ada yang cincin dan sebagainya. Itu adalah itu menunjukkan bahwa kita memang berbeda-beda budayaannya dan sah-sah saja itu bisa dilakukan. Kita ada hal yang tidak puas, pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang pelayanan di Mina. Mina kami akui memang banyak kekurangan dan insya Allah kita akan kejar nanti tahun depan. Demikian juga kesehatan, walaupun kita sudah berhasil menekan angka kematian tapi masih belum memuaskan. Kemudian tahun depan kita bisa lebih perbaiki lagi. Perjalanan panjang puluhan hari di Tanah Suci akhirnya memasuki babak akhir. Suasana haru dan penuh syukur mewarnai Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, saat kloter pertama jamaah haji Indonesia bersiap kembali ke tanah air. Yang menarik, pelepasan langsung dilakukan oleh Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Momen ini menjadi penanda dimulainya fase pemulangan ratusan ribu jamaah Indonesia dari Arab Saudi setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Lalu seperti apa suasana pelepasan perdana tersebut? Simak selengkapnya. Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf, secara langsung melepas kepulangan perdana jamaah haji Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Minggu malam 31 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menhaj menyambangi jemaah yang tergabung dalam kloter SUB 01. Ia menyapa para jemaah, berdialog secara langsung, dan menyalami satu persatu calon penumpang yang akan terbang menuju Indonesia. Suasana hangat terlihat ketika Menhaj memberikan perhatian kepada para jemaah yang telah menjalani perjalanan ibadah selama kurang lebih 40 hari di Tanah Suci. Selama periode tersebut, para jemaah menjalani berbagai tahapan ibadah mulai dari umroh wajib, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga prosesi di Mina yang menjadi puncak pelaksanaan haji. Dalam sambutannya, Menhaj menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jemaah dapat kembali ke Indonesia dengan selamat. Ia menyebut, setelah menjalani perjalanan panjang dengan berbagai dinamika dan tantangan, para jemaah kini memasuki fase akhir perjalanan ibadah mereka. Menteri Haji dan Umrah juga mendoakan agar seluruh jamaah Indonesia memperoleh predikat Haji Mabrur serta membawa pulang nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci. Namun yang cukup menyentuh perhatian adalah ketika Menhaj secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada para jamaah atas berbagai kekurangan layanan yang mungkin masih dirasakan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah telah berupaya memberikan pelayanan terbaik. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang terjadi di lapangan. Ia bahkan mencontohkan beberapa hal yang mungkin menjadi keluhan jamaah, seperti keterlambatan layanan, kualitas fasilitas yang belum sesuai harapan, hingga kondisi tenda yang terasa padat saat puncak ibadah. Pernyataan tersebut menjadi bentuk evaluasi terbuka sekaligus komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan haji pada masa mendatang. Dalam momen simbolis tersebut, Menhaj juga mengalungkan syal kepada perwakilan jemaah yang akan pulang ke Indonesia. Prosesi sederhana itu menjadi simbol pelepasan sekaligus ungkapan penghormatan kepada para tamu Allah yang telah menyelesaikan ibadah haji. Tak sedikit jemaah yang terlihat antusias, beberapa di antaranya memanfaatkan kesempatan untuk bersalaman, berbincang singkat, hingga mengabadikan foto bersama Menteri Haji dan Umroh sebelum memasuki area keberangkatan. Suasana haru semakin terasa karena bagi banyak jemaah, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Banyak yang telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Kini, setelah seluruh rangkaian ibadah selesai dijalankan, mereka membawa pulang pengalaman spiritual yang mendalam untuk kembali berkumpul bersama keluarga di Indonesia. Pelepasan kloter pertama ini memiliki arti penting karena menjadi penanda dimulainya fase pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Fase pemulangan merupakan tahapan besar yang melibatkan koordinasi transportasi udara, layanan bandara, petugas haji, hingga otoritas Arab Saudi dan Indonesia.
Kelancaran proses ini menjadi perhatian utama karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan jamaah setelah menjalani ibadah yang cukup menguras tenaga. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses pemulangan akan terus dikawal agar berjalan aman, tertib, dan lancar hingga seluruh jamaah kembali ke daerah masing-masing. Kini, setelah seluruh rangkaian ibadah selesai dijalankan, mereka membawa pulang pengalaman spiritual yang mendalam untuk kembali berkumpul bersama keluarga di Indonesia. Pelepasan kloter pertama ini memiliki arti penting karena menjadi penanda dimulainya fase pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Fase pemulangan merupakan tahapan besar yang melibatkan koordinasi transportasi udara, layanan bandara, petugas haji, hingga otoritas Arab Saudi dan Indonesia. Kelancaran proses ini menjadi perhatian utama karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan jamaah setelah menjalani ibadah yang cukup menguras tenaga. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses pemulangan akan terus dikawal agar berjalan aman, tertib, dan lancar hingga seluruh jamaah kembali ke daerah masing-masing. Bagi para jamaah yang telah tiba di Indonesia nantinya, penting untuk tetap menjaga kondisi kesehatan setelah perjalanan panjang dari Arab Saudi. Pastikan kebutuhan istirahat tercukupi, konsumsi makanan bergizi, perbanyak minum air putih, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan kesehatan setelah kepulangan. Selain itu, momentum haji diharapkan tidak berhenti saat tiba di rumah. Nilai-nilai kesabaran, kedisiplinan, kepedulian, dan semangat beribadah yang diperoleh selama di Tanah Suci dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan meraih predikat haji yang mabrur. Alhamdulillah, mabrur alaikum haji. Amin. Mabrur alaikum haji. Alhamdulillah lulusan tugas. Selamat sampai di rumah ya. Amin, iya, iya, Ibu. Kami bangga dengan Kemenhaj ini. Aduh. Pertama layanannya luar biasa, sangat luar biasa. Semuanya Api, tak ada satupun koordinir yang dengan kurang bagi baik. kami. Yang pertama Ya. makannya, kemudian transportasinya. Walaupun Ya. kami gelombang yang pertama, waktu pertama mau berangkat kita umrah, ternyata mobilnya belum ada. Tapi alhamdulillah besoknya sudah diadakan. Jadi Semua kami sudah teratasi semuanya. diatasi dengan Sangat baik. puas kami. Walaupun Kami sangat perdana luar ya, biasa. Kemenhaj. Dari Kemenhaj luar biasa. Cuma perlu dievaluasi untuk ke depan, boleh ya dievaluasi. Mungkin perlu koordinasi, komunikasi lebih ditingkatkan antara Karu dan Korom dan pembimbing ibadah perlu ditingkatkan lebih maksimal lagi. Mungkin ke dievaluasi kita. Dijelaskan kenapa harus ditingkatkan apa ada Karena komunikasinya kadang-kadang simpang siur. Perintahnya tidak satu suara. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu Merancukan mungkin ini anggota. evaluasi dari kami untuk ke depan lebih baik lagi karena perlu dilatih barangkali untuk lebih greget lagi mendengar suara Ya. suara Potensi dari Karum dan Karu itu perlu ditingkatkan lagi, Ya. Pak. Kalau Mendengar seleksi ya suara benar-benar dari lah jemaah. seksi karena mereka karena ujung jemaah tombak kita suksesnya tingkatannya kegiatan. berbeda-beda. Yang muda, yang sedang, yang tua, bahkan yang lansia. Jadi suara hatinya perlu didengarkan. Nah, perlu ditingkatkan untuk lebih baik ke depan. Yang jelas tahun ini Kemenhaj yang pertama is the best. The best. Barakallah. Salam hormat kami untuk Pak Menteri dan Pak Menteri yang luar biasa.
Bagaimana perasaan Ibu meninggalkan kota Mekah? Saya sangat sedih sekali, Pak. Saya sangat sedih sekali, seakan tidak mau meninggalkan kota Mekah. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan kita berada di sini, setiap hari dua kali sehari kita ke kota Mekah sebelum Al-Musnah. Jam 3 itu yang saya sampaikan tadi, bahwa mobil selawatnya sudah ada. Nah, jadi kita bisa diajak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tahajudnya, ibadah yang lainnya sampai kita pulang waktu duha. Kemudian waktu zuhur juga demikian. Setelah zuhur kita berjamaah di sini, kemudian kita berangkat ke haram lagi sampai kita isya. Alhamdulillah semuanya teratasi dengan baik. Nah, itu Kesannya banyak ya. Banyak Tapi sekali. Apa yang paling berkesan dari pengalaman di Tanah Suci? Makanannya Pak, makanan, transportasi, iya, berlimpah ruah ya Pak. Tidur sama buah. makanannya berlimpah ruah. Hotelnya kemudian juga bintang apalagi 5 ya, di Arafah kaget itu saya. sangat banyak sekali makanannya. Jadi terkesan Pokoknya Innal memuaskan, Mubazzirin Pak. Ikhwanus Syaitan di situ. Jadi sehingga Yang luar biasanya kita es krimnya itu. Kalau dari pengalaman di Arafah, Musdalifah, Mina, apa yang paling berkesan? berkesan yang paling signifikan tidak ada, cuma kita dengan begitu sabar dididik dengan sabar antri di kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu memang ini adalah ibadah fisik, ibadah sabar, dan ibadah kita mengerti dengan yang lain. Jadi maka oleh sebab itu kita merasa sudah lolos dari itu semua. Apalagi kami juga di Mina hanya 1 malam ya. Kemudian kami merasa sedih, Bapak izin, merasa sedih kami ditanazulkan tidak tidur di Musdalifah, beratapkan langit bintang-bintang, kami sedih. Dimurur ya. Iya dimurur kan. Jadi rasanya sedih aja. Kalau boleh memilih, Memilih kami kalau boleh memilih waktu itu kalau izinkan berjalan kami akan berjalan untuk menuju Musdalifah. Tetapi kan ini tidak boleh. Kita kan Tapi satu kita rombongan. ngerti juga ya Pak. Iya. Mungkin dari pemerintah itu yang terbaik ya untuk kloter 1 ya Pak dari khususnya. pengalaman itu apa yang kira-kira bisa dibawa ke tanah air ya untuk bisa disebarkan kebaikan-kebaikan dari Tanah Suci? Ya pertama pasti sabar, kemudian kuatkan fisik kita, siapkan mental kita dengan segala sesuatu. Kemudian kita ini adalah ibadah bersama, maka harus sami'na wa ata'na dengan pimpinan Karu dan Qarom. Cuma tadi catatannya Karu dan Qarom itu ke depan harus ditingkatkan lagi, itu evaluasi yang paling luar biasa. Ibu mau dong satu hal yang bikin ibu sedih banget tinggalin tanah haram apa sih? Ya, yang jelas tidak dapat lagi untuk beribadah seperti mana biasanya di sini selama 40 hari ya Pak. Nah, itu paling tidak. Kapan lagi mau ketemu seperti itu lagi mungkin. Apalagi saya ya sudah 62 ya Pak. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya saya bisa melaksanakan secara umrah saja mungkin. Dan saya sangat bangga ketika saya di Mekah, Madinah, saya cari baju ini, saya bangga, semangat. Ketika saya rancu mana jalannya, oh ini mungkin petugas, saya bilang. Dan mereka sangat salut, saya antar sampai ke depan hotel. Petugas Bangga. kita di mana-mana Di mana-mana selalu itu siap suka membantu, saya. mengarahkan di Senang saat saya. jemaahnya tersesat. Jadi saya Bukan sedih juga tersesat sih dengan sih, tapi petugas. belum menguasai Sempat di medan. Madinah ada 3 petugas saya foto sama. Terpisah dari Moga-moga petugas banyak amalnya, selalu yang terbaik lah ke depannya, sehat selalu dalam lindungan Allah tentunya. Ibu boleh tahu nama lengkapnya siapa? Nur Aini, Ibu Nur Aini ya, BTH 1. BTA 1 dari Kota Batam, tempat tinggalnya di belakang Padang. Oke. Kalau ibu nama lengkapnya? Saya Eva Yenida, tinggal di Kota Batam, di Batam Kota. Saya kebetulan juga pegawai dari Kementerian Agama. Iya, jadi saya berharap kalau boleh berharap bisa datang ke sini lagi dalam bentuk lain bukan sebagai jemaah ya. Ya, itu dia mantap. Iya, jadi saya Ibu Eva Yenida. Iya Nida. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak ibu-ibu. Maaf saya potong ya biar namanya nggak salah. Kepada kedua perusahaan penerbangan, baik Saudia yang di sana maupun yang di sini ini di Garuda, untuk menjaga OTP, on time performance. Tidak ada keterlambatan yang tidak perlu, apalagi harus delay, harus
berganti hari seperti yang pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Saya terima kasih jamaah kita tertib, disiplin. Terima kasih petugas kita luar biasa. Terima kasih semua stakeholder yang terkait dengan haji termasuk dengan pihak penerbangan saat ini. Tadi gimana kesan-kesannya ngobrol sama jemaah yang mau pulang? Alhamdulillah mereka sangat senang, bergembira dengan layanan kami. Kami adalah ditugaskan oleh Presiden untuk memberikan layanan terbaik pada jamaah dan kita berusaha sekuat tenaga mewujudkan perintah itu dan alhamdulillah jamaah juga bisa merasakan upaya-upaya kita. Itu semua adalah hasil kerja keras kita, tim Kementerian Haji beserta jajaran di bawahnya, para petugas haji di seluruh daerah, ditambah berbagai kementerian lembaga yang membantu kami. Semuanya kita bekerja keras bersama-sama. Evaluasinya untuk tahun depan fokusnya ke apa ya, Gus? Kita ada hal yang tidak puas. Pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang pelayanan di Mina. Mina kami akui memang banyak kekurangan dan insya Allah kita akan kejar nanti tahun depan. Demikian juga kesehatan, walaupun kita sudah berhasil menekan angka kematian tapi masih belum memuaskan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih perbaiki lagi. Sudah ada bocoran Gus kuota haji kita tahun depan? Angka pasti tidak ada, tapi saya terima kemarin dari Kementerian Haji Arab Saudi timeline perhajian untuk tahun 2027. Di sini disebutkan Indonesia diminta menyiapkan semuanya dengan asumsi seperti tahun ini yang sedang berjalan. Artinya apa? Tidak ada penambahan maupun pengurangan. Tapi jika memungkinkan kemungkinan tiba-tiba ada tambahan kita juga belum tahu. Tapi yang jelas kita melakukan persiapan dengan angka yang sama dengan tahun ini. Oke? Gus tadi sempat lihat-lihat barang bawaan jamaah, gimana itu Gus kesannya Gus? Ya. PG Gus. Makassar memang istimewa. Saya tiap tahun masih melihat semacam peragaan busana. Kita turun dari pesawat nanti ya. Tadi secara guyon saya tanya, Ibu beli apa aja Bu? Ada yang beli gelang 5 biji, ada yang cincin dan sebagainya. Itu adalah itu menunjukkan bahwa kita memang berbeda-beda budayaannya dan sah-sah saja itu bisa dilakukan. Selama tidak memaksakan diri, selama tidak mengganggu kekhusyuan ibadah hajinya. Saya kira itu ya. Oke.